Mungkin sambil menunggu yang lain kita mulai aja dulu ya terkait dengan apa namanya pendaftaran dari si pencatar 2023. Di sini kalian sudah masuk ke grup kita yang dimana kita akan atur dan kita akan coba untuk membimbing kalian di awal dulu yaitu seleksi administrasi karena memang seleksi administrasi ini adalah bagian hal penting untuk kalian. Tahap pertama kalian agar bisa lanjut ke tahap CATSKD. Jadi kalau kalian sudah salah dan juga melakukan diskualifikasi pada saat seleksi administrasi, otomatis apa yang kalian persiapkan dari awal mungkin Januari itu akan sia-sia karena belum berperang kalian sudah gagal di seleksi administrasi. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin kakak sampaikan tentunya terkait dengan seleksi administrasi. Sebelumnya kalian sudah menyiapkan ini belum buku catatan, buku dan pulpen. Jadi kalau yang belum silahkan kalian coba ambil dulu untuk buku dan pulpennya agar kalian bisa mencatat berkas yang harus kalian persiapkan di sini. Silakan. Nanti kalau sudah siap, bilang ya, karena kita punya waktu 30 menit di sini untuk eh, membahas tentang persyaratan administrasi ini. Sudah, Kak. Sudah ya? Oke, bentar. Kita coba print dulu. Baik, jadi di sini ada beberapa hal yang harus kalian pahami terkait dengan persyaratan dari seleksi administrasi ini. Yang pertama, dipastikan kalian harus memiliki EKTP. Itu yang pertama, EKTP itu berwujud nanti ciri-cirinya ada keterangan berlaku seumur hidup. Apabila sudah ada keterangan berlaku seumur hidup di KTP kalian, itu otomatis sudah EKTP atau elektronik kartu tanda penduduk. Nah, apabila kalian tidak memiliki EKTP, kalian bisa gunakan KK ya. Jadi pastikan dari sekarang kalau kalian memang tidak memiliki EKTP, kalian coba cek KK keluarga kalian dan cek nama kalian serta tempat dan tanggal lahir kalian di dalam KK tersebut, kalian sesuaikan dengan akte kelahiran kalian. Apabila ada kesalahan, walaupun satu huruf aja di nama kalian, segera kalian lakukan perbaikan di Dukcapil masing-masing. Apabila ada perbedaan antara akte kelahiran kalian dan juga apa yang tertulis di KK. Itu pun juga berlaku untuk yang sudah memiliki EKTP. Jadi kalian masih punya waktu sampai bulan April untuk memperbaiki berkas-berkas yang masih salah. Nah, jadi silakan kalian cek lagi akte kalian. Ingat dasar dari kebenaran itu ada di Oh, dong. akte kalian, ya. Jadi dasar dari kebenaran kalian itu ada di akte kalian. Silakan kalian cek eh, ke kesamaan nama, tempat, dan tanggal lahir kalian di akte ke KK ataupun juga EKTP bagi yang sudah memiliki EKTP. Karena di persyaratan pendaftaran kalian harus warga negara Indonesia. Nah, bagaimana cara membuktikan kalian menjadi warga negara Indonesia yang melalui EKTP ataupun juga KK bagi yang belum punya EKTP. Jadi seperti itu. Kemudian persyaratan selanjutnya itu adalah kalian harus memiliki usia maksimal 23 tahun dan minimal 16 tahun per 1 September 2023. Nah, artinya
Sebelum kalian masuk kampus, kalian hanya diperbolehkan memiliki umur maksimal 23 tahun dan juga minimal 16 tahun. Apabila melebihi itu, otomatis kalian akan didiskualifikasi. Nah, bagaimana panitia bisa tahu? Tentu panitia akan mengecek dari EKTP kalian yang sudah kalian daftarkan untuk membuat akun tentunya. Nah, kemudian yang ketiga, ini harus kalian ketahui ya terkait dengan persyaratan nilai. Nah, untuk lulusan 2022 ke bawah atau sebelumnya 2021, 2020 dan lain-lain itu memiliki rata-rata nilai ujian itu tidak kurang dari 70 ya. Jadi bagi kalian yang merasa nilai rata-rata raport kalian atau ujian sekolah kalian atau apalah sebelumnya itu ujian nasional masih ada atau gimana itu tidak boleh kurang dari 70. Nah, bagi lulusan tahun ini tahun 2023 itu memiliki nilai rata-rata raport pengetahuan pada 2 semester terakhir yaitu semester kelas 11 dan juga semester kelas 12 itu paling tidak sama dengan 70. Nah, jadi kalian yang mungkin nilai raportnya rata-ratanya kurang, ini khusus untuk pengetahuan, kurang dari 70 ya jangan coba-coba mendaftar karena otomatis kalian akan didiskualifikasi. Ada pengecualian untuk putra-putri daerah asal Papua, Papua Barat, itu nilai ujian rata-ratanya diperbolehkan di angka 65. Jadi kalau umum 70 khusus untuk putra-putri Papua Barat dan Papua itu adalah 65. Nah, kemudian untuk eh, tinggi badan, nah ini juga penting ya karena apabila tinggi badan kalian nggak sesuai, itu otomatis kalian akan juga didiskualifikasi. Nah, tinggi badan untuk pria ini untuk sekolah perhubungan, kita bahas dulu untuk sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Untuk tinggi badan kalian itu minimal adalah 160 cm dan maksimal itu ulangi untuk pria ya minimal 160 cm dan minimal untuk wanita itu adalah 155 cm terkecuali untuk program studi diploma 4 penerbang untuk pria itu 165 meter itu cm itu minimal, kemudian untuk wanita itu minimal 163 cm. Kemudian untuk program studi D3 PKP, PPKP, OBU, MBU, OPU dan ini rata-rata untuk jurusan di sekolah penerbangan ya dan juga D3 MTP dari PPI Madiun itu minimal untuk pria 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Kita akan lanjut untuk formasi pola pembibitan Kemenhub. Sebentar ya. Kemudian lanjut untuk formasi pola pembibitan Kementerian Perhubungan. Jadi untuk khusus yang pendaftar sebagai putra-putri asli daerah Papua dan Papua Barat itu wajib mencantumkan surat keterangan orang asli Papua yang dikeluarkan oleh kepala desa boleh, lurah boleh, kepala suku juga boleh yang berada di wilayah Papua dan juga Papua Barat. Kemudian dilanjutkan, kalian harus berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, kemudian bebas dari HIV/AIDS dan juga bebas dari narkoba. Nah, ini nanti akan dicek pada saat kalian tes kesehatan. Apakah benar kalian terbebas dari itu atau kalian ingin mencoba-coba seperti itu. Kemudian calon taruna juga tidak boleh ada tato ataupun juga bekas tato. Begitu juga dengan tindik telinga itu tidak boleh. Kecuali wanita itu hanya diperbolehkan 2 tindik atau sepasang kiri dan kanan. Jadi ini cukup ketat ya terkait dengan fisik. Kemudian untuk ketajaman mata, ya diharapkan tentu memiliki ketajaman atau penglihatan mata yang jelas normal, tidak buta warna, baik itu parsial maupun juga total. Serta nanti akan ada penyampaian surat pernyataan tidak buta warna untuk kalian yang mendaftar. Jadi itu juga nanti akan kalian persiapkan apabila kalian nanti mendaftar tentunya. Terus
Kemudian kalian juga tidak sedang menjalani hukum pidana, nanti mungkin akan dibuktikan dengan SKCK ya. Jadi silakan bagi kalian yang tidak memiliki SKCK nanti dipersiapkan aja. Tapi nanti aja ya pada saat pendaftaran. Kemudian kalian diwajibkan untuk mentaati segala peraturan yang ada dan juga siap ditempatkan di mana saja. Ini khusus untuk pola pembibitan pusat. Kemudian ini yang harus kalian pahami ya terkait dengan berkas. Nah, ini sangat penting. Jadi berkas yang harus kalian persiapkan yang pertama itu adalah pas foto terbaru berwarna latar belakang merah dan menghadap ke depan. Jadi kayak foto biasa. Pastikan itu pas foto terbaru ya. Ukuran 4 kali 6 cm dengan ukuran minimal KB itu adalah 120 KB, maksimal itu 500 KB dengan format JPG. Itu yang pertama. Yang kedua adalah KTP. Sudah kakak jelaskan di awal terkait dengan KTP. Itu kan nanti kalian scan dengan format JPG, ukuran maksimal itu adalah 500 KB. Silakan kalian bisa persiapkan itu ya dari sekarang. Kemudian bagi lulusan 2022 ke bawah tentu ijazah itu harus kalian siapkan. Jadi bagi yang belum memiliki ijazah khusus untuk lulusan 2023 ini, kalian bisa eh, melampirkan surat keterangan eh, lulus ujian sekolah ataupun juga yang belum ujian surat keterangan masih duduk di kelas 12 seperti itu. Nah, untuk surat keterangan ataupun juga ijazah itu juga nanti akan kalian scan dalam bentuk PDF, itu ukuran maksimal adalah 1000 KB. Kemudian lanjut ke nanti ada pembayaran formulir yang harus kalian scan juga, itu nanti pada saat pendaftaran kalian bisa cek lagi. Kemudian lanjut kalian akan harus mempersiapkan materai ya, materai 10.000 karena kalian nanti akan membuat surat pernyataan. Nah, surat pernyataan itu nanti ada di web si pencatar yang akan dibagikan pada saat kalian pendaftaran tentunya. Jadi nanti terkait dengan surat pernyataan akan kita bimbing juga. Jadi kalian jangan terburu-buru saat mendaftar nih kakak sampaikan di awal ya. Jangan pernah terburu-buru saat mendaftar. Nanti ikuti aja arahan kita agar jangan sampai kalian satu kata salah kalian bisa gagal di administrasi. Makanya nanti terkait dengan surat pernyataan calon taruna-taruni, surat pernyataan mutlak menyetujui hasil si pencatat, kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak tidak buta warna, dan juga surat keterangan orang asli Papua, nanti akan kita jelaskan bersama-sama di grup ini. Jadi kalian jangan terburu-buru, jadi sabar aja, kita pasti akan lakukan yang terbaik untuk kalian agar kalian bisa lulus seleksi administrasi. Jadi itu terkait dengan pemberkasan di tahap awal yang dapat kakak sampaikan. Apabila kalian ada pertanyaan, kakak silakan dari sekarang. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Untuk mata, apabila ada minus, bisa nggak ya, Kak? Minusnya minus berapa? Kalau minus satu, Nah, biasanya untuk batas toleransi itu ada di minus 0,5. Kalau misalnya kalian minus 1, kakak harap dinilai lainnya selain tes kesehatan kalian harus maksimalkan. Contoh di tes CAD-SKD kalian harus tinggi, di tes SMAPTA kalian harus tinggi, dan di tes wawancara kalian harus tinggi. Sehingga tiga komponen ini, nilai kalian yang tinggi ini bisa menutupi hal yang kecil seperti minus lagi dikit, minus 1 seperti itu. Jadi bisa tertutupi, nanti akan menjadi pertimbangan di saat pantohir. Itu sih saran kakak. Jadi kalian harus maksimalkan di tes-tes lainnya. Kalau ngerasa punya kekurangan pada saat tes kesehatan gitu. Ada lagi?
Silakan bagi kalian yang ada kendala kah atau apa. Izin tanya lagi, Kak. Ya, Kalau di EKTP-nya belum ada golongan darah itu berpengaruh nggak, Kak? nggak masalah itu. Yang penting nama kalian, tempat, dan tanggal lahir itu sudah sesuai dengan akte kelahiran kalian. Kalau golongan darah mah nggak masalah. Makasih, Kak. Jadi ada lagi? Silakan yang ingin bertanya apa aja selain berkas juga nggak masalah. Tapi memang kita fokus ke berkas. Muhammad Syarif, silakan izin bertanya terkait apa ini? Silakan yang bertanya, kita belajar speak juga sebelum kalian nanti lanjut ke tahap tes wawancara. Jadi dari sini kalian bisa bertanya untuk belajar speak up. Izin bertanya dari Muhammad Syarif. Saya kan kemarin ikut diklat DPM, Kak. Nah, saya masih ada surat keterangan buta warna. Apa masih bisa digunakan keterangan buta warnanya, Kak? Nah, saran ya terkait dengan berkas, kalau bisa yang terupdate. Artinya, apabila pendaftaran itu dibuka pada bulan April, ya otomatis kalian minimal bulan April juga melakukan atau membuat dari surat keterangan-keterangan tersebut. Karena memang kalau misalnya tahun lalu kah atau bulan lalu kah itu menjadi hal yang fatal karena dapat mengakibatkan kalian gugur di seleksi administrasi karena saat pendaftaran yang diminta adalah semua hal yang terupdate sampai foto latar belakang 6 kali 4 pun 4 kali 6 ya 4 kali 6 cm pun diminta yang terbaru. Jadi untuk surat lain-lainnya ya otomatis mengikuti yang terbaru juga gitu. Ada lagi? Dari Najwa, izin bertanya Kak, persyaratan ini untuk sekolah kedinasan manapun ya Kak. Ini yang kita bahas untuk sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Tapi sekolah lain pun hampir sama. Bedanya, contoh Poltekim itu butuh SKCK. Paling bedanya seperti itu. Beda lainnya adalah di tinggi badan biasanya. Tapi untuk nilai, untuk berkas yang lainnya itu sama semua. Seperti itu. Ada lagi? Untuk bimbel, kalian bisa cek di Teman Taruna ya. Kemarin kita udah melaksanakan webinar, jadi kalian bisa cek di sana. Ada lagi? Oke, dari Dista Saputri Jem bertanya, Kak, apakah tahun ini akan dibuka kembali Polbit Pemda atau hanya Polbit Pusat? Untuk Polbit Pemda itu tetap dibuka ya. Kemarin sudah Kakak jelaskan, udah banyak daerah yang sudah MOU dengan PTDI STTD. Jadi silakan kalian tinggal tunggu pendaftarannya apakah daerah kalian itu masuk ke MOU PTDI STTD. Kalau misalnya nggak masuk ke MOU ya otomatis kalian hanya bisa mendaftar di Polbit Pusat.
izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Jadi, jadi untuk pembuatan surat keterangan buta warna sama SKCK itu tepat di bulan sama di pendaftaran itu ya, Kak? Ya, intinya dari awal pendaftaran sampai dengan pendaftaran berakhir gitu. Makanya kayak tahun lalu waktu kakak membimbing terkait dengan administrasi atau pemberkasan, kakak minta walaupun tanggal 9 April itu udah dibuka, kakak minta seminggu waktu untuk kalian mempersiapkan diri. Karena di sana kita akan cek berkas kalian itu apakah udah sesuai atau belum, baru di minggu keduanya biasanya kalian mendaftar. Kalau dipaksakan minggu pertama pun juga kadang web itu down karena banyak yang mendaftar di minggu pertama. Seperti itu. Makanya kalau bisa pada saat pendaftaran kalian pelan-pelan aja, sabar sambil mengecek satu demi satu berkas kalian sebelum kalian upload tentunya gitu. Ada lagi? Izin bertanya Kak, kalau kita gugur di Polbit, apa masih bisa tes di Mandiri? Tentu bisa. Jangankan di Mandiri, di reguler pun juga kalian masih tetap bisa. Berarti duluan Polbit dibuka pendaftarannya. Ya, biasanya Polbit itu duluan, Mandiri memang biasanya ada yang duluan, jadi tergantung dari kebijakan masing-masing sekolah, tapi secara reguler, yang pertama Mandiri dulu, setelah pengumuman CAT-SKD, baru ada pembukaan non-Polbit yang reguler, kemudian ada pembukaan non-reguler yang Mandiri, jadi gitu, jadi bertahap biasanya. Jadi bertanya Kak, kalau ngambil jalur Polbit Pemda, nanti saingannya kita yang satu daerah aja tuh bagaimana betul. Jadi kalau kalian mendaftar di Polbit Pemda, otomatis saingan kalian adalah satu daerah itu yang domisili dengan Pemda kalian yang melaksanakan MOU di YTDI SPPD. Persiapan untuk kesempatan itu dari siswa masing-masing ya Kak. Ya betul. Jadi persiapan itu tentu dari kalian. Kak, pada saat nanti udah lulus pendidikan, selain penempatannya, apalagi yang Kak membedakan Polbit Pusat dengan Polbit Pemda? Nah, selain penempatan, biasanya yang membedakan adalah tunjangan. Kalau gaji pokok sama semua, tapi yang membedakan itu adalah tunjangan biasanya. Kemudian jenjang karir juga membedakan, karena biasanya di daerah karirnya lebih cepat untuk menjabat dibandingkan yang pusat. Tapi tergantung lagi sih ke kalian kayak gimana, semua sama sih. Tergantung etos kerja yang kayak gitu. Ada lagi? Izin bertanya, Kak. Ya. Untuk pembayaran administrasinya itu lewat apa ya, Kak? Untuk apanya? Pembayaran administrasi. Oh, itu nanti via virtual account. Nanti ada di web pada saat kalian mendaftar. Kalau kemarin saya tes di Poltek Sorong itu nggak ada persyaratan SKCK penjelasannya. Jadi SKCK ini adalah tentatif ya adik-adik, kembali kakak sampaikan. Untuk SKCK itu biasanya berlaku pada Poltekkip dan Poltekim. Tapi kebijakan tiap tahun itu berbeda-beda. Di sini kan
Yang kakak sampaikan adalah persiapan. Jadi kalau misalnya eh, tidak ada SKCK untuk Kementerian Perhubungan, ya kalian nggak perlu membuatnya. Tapi kalau misalnya disyaratkan SKCK, ya otomatis kalian harus membuat pada bulan April nanti gitu. Jadi Kak, skor aman untuk SKD-nya berapa ya? Nah, kalau misalnya kita melihat referensi dari tahun kemarin, kalian aman apabila kalian bisa meraih skor di atas 400. Nah, jadi kalau kalian pengen aman, ya kalian harus di atas 400 itu CAT SKD-nya. Katanya 2023 ini ada pengurangan kuota CPNS kedinasan ya Kak dibanding yang tahun lalu, benar nggak? Nah, terkait dengan itu tentu nanti Kemenpan RB yang menentukan. Jadi apapun hasilnya kita ikuti aja. Yang penting kita usahakan dulu yang maksimal di pendaftaran tahun ini. Gitu. Kalau mandiri perlu belajar SKD juga ya Kak. Apa cuma jalur polbit aja? Kalau SKD itu hanya berlaku di pola pembibitan aja. Kalau misalnya untuk jalur reguler dan juga jalur mandiri itu menggunakan TPA atau tes potensi akademik. Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Untuk tahun ini wawancara sama psikotesnya itu secara online atau offline ya, Kak? Nah, kayaknya sih untuk mengefisienkan waktu itu akan dilaksanakan secara online seperti tahun kemarin. Tahun ini ada TPA, Kak. Untuk tahun ini, untuk Polbit itu nggak ada TPA. Tapi kalau di luar Polbit, ya pasti ada TPA biasanya. Ada lagi? Menurut Kak lebih sulit online atau offline? Sebenarnya tergantung diri kita sendiri sih. Kalau kakak pribadi lebih suka offline. Ya, jadi tergantung kalian nanti mau offline atau online gitu. Itu tergantung diri kita sendiri lah. Baik, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Apakah ada yang ingin kalian sampaikan? Sebelum kita tutup, kita akan mungkin next kita akan lanjut Zoom lagi terkait dengan persiapan kita sambil menunggu dari pendaftaran dan juga hasil dari sosialisasi sekolah-sekolah kedinasan. Tentu kita akan ambil informasinya bersama dan akan kita share di sini. Jadi untuk referensi soal dan juga materi yang kita berikan, kakak harap kalian terus baca-baca dan pelajari karena tidak menutup kemungkinan itu akan keluar. Jadi apa yang kalian pahami dan kalian pelajari pasti akan setidaknya teringat pada saat ujian CATSKD nanti. Kak, kalau misal jurusan kita nggak ada di kampus yang kita tujui, apakah bisa ya, Kak? Nggak bisa. Kalau misalnya jurusan kita tidak ada di kampus yang kita tuju, tentu itu sudah melanggar dari persyaratan. Jadi, walaupun kalian paksain, otomatis kalian tidak akan lulus di seleksi administrasi. Izin bertanya lagi, Kak. Ya, silakan. Semisal di jurusan yang kita tuju itu kita belum punya skill di jurusan itu. Semisal jurusannya teknik rekayasa otomotif, tapi belum paham soal otomotif itu gimana, Kak?
Itu nggak masalah sih, kakak juga dulu seperti itu. Apa itu MKTJK nggak paham sama sekali. Tapi itu yang penting kalian lulus dulu. Beriring dengan waktu kalian akan mempelajarinya kok. Sama kayak kalian waktu SD belum tentu kan langsung kalian bisa menghitung. Jadi semua itu pasti akan mengulang berawal dari nol. Jadi itu nggak masalah sih menurut kakak. Izin Kak, kalau bisa sering Zoom. Ini akan kita laksanakan Zoom-nya secara bertahap. Jadi ditunggu aja karena kita juga posisi sambil menunggu pendaftaran dimulai. Dan tentu kakak harap kalian juga rajin-rajin untuk mencari informasi dan juga follow IG dari semua official yang ingin kalian daftar sekolahnya. Jadi jangan lupa itu karena itu sangat penting informasinya nanti terkait dengan pembukaan kah, MOU daerahnya kah, dan lain sebagainya seperti itu. Untuk belajar SKD, jadi kita fokus ke pendaftaran dulu, karena SKD pun juga bisa kalian coba tryout-tryoutnya, kita akan nanti akan share link-link tryoutnya, dan tentu kalian bisa coba dan kalian pahami diri kalian nggak cuma di belajar, tapi juga terkait dengan strategi kalian untuk mengerjakan CAT-SKD. Di buku sudah kita jelaskan terkait dengan strategi yang pas untuk kalian agar kalian bisa menjawab CAT-SKD itu semuanya. Dan tentu kalau bisa kalian jawab CAT-SKD-nya, waktunya jangan sampai habis banget, sehingga kalian bisa mengecek ulang dari awal jawaban-jawaban kalian. Nah, jadi nggak terburu-buru tuh, nggak ngasal jadinya kalian untuk menjawab CAT-SKD. Jadi ada lagi mungkin beberapa soal pertanyaan terakhir yang bisa Kak jawab karena waktu kita juga udah mepet. Silakan bagi kalian yang ingin bertanya. Izin tanya, Kak. Ya, Sisa waktu maksimal buat submit SKD itu berapa ya, Kak? 100 menit. Kan kalian dikasih, kan CAT-SKD kan ada 110 soal. Kalian hanya dikasih waktu 100 menit. Jadi kalau kalian mau habiskan waktu itu ya monggo. Kalau kalian mau sisain buat ngecek-ngecek ya monggo. Itu terserah kalian lagi. Gitu. Ada lagi? Kalau udah cukup, nilai satu soalnya itu berapa ya, Kak? Untuk satu soal itu poinnya 5. So, adik-adik mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada Zoom pertama. Jadi, terima kasih sudah bisa join ke Zoom ini. Bagi kalian yang mungkin kelewatan, nanti kita akan coba upload dan tentu kalian bisa tonton kembali. Dan ditunggu Zoom-Zoom lainnya sambil kita menunggu informasi pendaftaran juga. Karena seleksi administrasi ini jangan sampai kalian remehkan. Jadi, jangan sampai kalian belum berperang udah gugur di seleksi administrasi. Jadi mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih sudah join ke Zoom meeting ini. Nanti kita akan infokan kembali untuk hal-hal terkait pendaftaran selanjutnya. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata, terus tingkah, dan see you next time. Bye-bye.